Apakah metode perbandingan itu ilmiah? Metode komparatif sebagai salah satu metode ilmiah dasar. Karena itu, ruang lingkupnya lebih sempit daripada apa yang ada dalam pikiran Harold de Lasswell ketika dia berpendapat bahwa bagi siapapun yang menerapkan pendekatan ilmiah terhadap fenomena politik dengan metode komparatif adalah hal yang tak terhindarkan. Ilmuwan politik memiliki interpretasi luas dan berbeda tentang metode perbandingan. Misalnya Gabriel Almond yang menyamakan metode perbandingan dengan metode ilmiah. Dikatakan bahwa tidak masuk akal untuk berbicara tentang perbandingan politik dalam ilmu politik karena adalah sains, sehingga tidak perlu dikatakan lagi metode perbandingan adalah metode ilmiah. Metode komparatif sebagai metode untuk menemukan hubungan empiris antar variabel bukan sebagai metode pengukuran. Thalberg mendefinisikan metode komparatif sebagai suatu bentuk pengukuran. Perbandingan berarti urutan non-metrik atau dengan kata lain pengukuran ordinal. Sartori juga demikian, berpikir dalam kerangka pengukuran pada skala nominal, ordinal, atau komparatif. Ragam metode perbandingan dalam ilmu sosial. Yang pertama, ada metode eksperimen. Meskipun metode eksperimen memiliki penerapan yang terbatas dalam ilmu sosial, metode ini memberikan model yang menjadi dasar bagi banyak studi pembanding. Metode eksperimen bertujuan untuk membangun penjelasan tentang hubungan sebab akibat antara dua kondisi. Tujuan percobaan atau eksperimen adalah untuk menetapkan bahwa satu kondisi mengarah ke kondisi lain atau mempengaruhi kondisi lain dengan cara tertentu. Metode eksperimen dalam bentuknya yang paling sederhana menggunakan dua kelompok ekuivalen. Salah satunya, kelompok eksperimen dipaparkan pada suatu stimulus, sementara yang lain atau kelompok kontrol tidak dipaparkan. Kedua kelompok tersebut kemudian dibandingkan dan perbedaan apapun dapat dikaitkan dengan stimulus. Jadi, orang mengetahui hubungan antara dua variabel dengan kepastian bahwa tidak ada variabel lain yang terlibat. Karena dalam semua hal kecuali satu, kedua kelompok itu sama. Misalnya, seseorang ingin menjelaskan mengapa anak-anak berbeda dalam kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam kelompok besar. Ada beberapa faktor yang dapat dilihat sebagai mempengaruhi kemampuan ini, seperti latar belakang sosial, kecakapan dalam bahasa, kondisi lingkungan, cita-cita, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Peneliti mungkin ingin mempelajari pengaruh dari semua faktor ini, atau salah satunya dari faktor itu, atau bahkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Peneliti mulai menetapkan kondisi yang pengaruhnya diukur dan dimanipulasi dalam penelitian, ditempatkan sebagai variabel independen. Sedangkan kondisi di mana pengaruh akan dipelajari ditempatkan sebagai variabel dependen. Dengan demikian, dalam percobaan yang dirancang untuk mempelajari metode komparatif dan strategi perbandingan, pengaruh latar belakang sosial terhadap kemampuan berkomunikasi, latar belakang sosial akan menjadi variabel independen dan kemampuan berkomunikasi sebagai variabel dependen. Metode eksperimen adalah metode yang paling mendekati ideal untuk menjelaskan penjelasan ilmiah. Tetapi sayangnya jarang digunakan dalam ilmu politik karena hambatan praktis dan etis. Yang kedua ada metode statistik. Metode statistik adalah alternatif untuk metode eksperimen. Metode statistik menggunakan kategori dan variabel yang dapat diukur atau dapat diwakili oleh angka. Misalnya, pola pemungutan suara, pengeluaran publik, partai politik, partisipasi pemilih, urbanisasi, pertumbuhan populasi. Ini juga menawarkan peluang unik untuk mempelajari efek atau hubungan sejumlah variabel secara bersamaan. Penggunaan metode statistik juga membantu menjelaskan dan membandingkan tren dan pola jangka panjang serta menawarkan prediksi tren masa depan. Kajian misalnya tentang hubungan usia dan partisipasi politik dapat dilakukan melalui analisis tabel statistik jumlah pemilih dan kategori usia. Perbandingan data ini dalam jangka waktu lama atau dengan data serupa di negara atau sistem politik lain, atau dengan data yang menunjukkan jumlah pemilih dalam hal kelompok agama, kelas sosial, dan usia dapat membantu kita
membuat generalisasi yang rumit, misalnya kelas menengah, hidup pemilih mild antara usia 25 dan 30 adalah pemilih yang paling produktif. Perbandingan lintas negara dapat mengarah pada temuan seperti wanita kelas menengah dari kelompok usia 25 hingga 30 tahun lebih cenderung memilih di negara demokrasi barat daripada di negara berkembang seperti India. Kegunaan dari metode ini terletak pada kemudahan relatif yang dapat menangani beberapa variabel, namun gagal untuk menawarkan jawaban lengkap atau memberikan gambaran yang lengkap. Metode statistik dapat digunakan bersama dengan analisis kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang hubungan dan kategori luas yang digunakan metode statistik untuk memfasilitasi representasi numeriknya. Metode statistik memerlukan manipulasi konseptual atau matematis dari data yang diamati secara empiris, yang tidak dapat dimanipulasi secara situasional seperti dalam desain eksperimental untuk menemukan hubungan yang terkendali di antara variabel. Ini menangani masalah kontrol melalui korelasi parsial. Misalnya, ketika seseorang ingin menyelidiki hubungan antara partisipasi politik dan tingkat pendidikan yang dicapai, seseorang harus mengontrol pengaruh usia karena generasi yang lebih muda menerima lebih banyak pendidikan daripada generasi yang lebih tua. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi-bagi sampel menjadi beberapa kelompok umur yang berbeda dan melihat korelasi antara partisipasi dan pendidikan dalam setiap kelompok umur yang terpisah. Paul Lazarsfeld menyatakan bahwa ini adalah suatu prosedur penelitian dasar yang diterapkan hampir secara otomatis dalam penelitian empiris. Yang ketiga ada studi kasus. Studi kasus berfokus pada studi mendalam tentang satu kasus. Artinya, metode ini tidak benar-benar komparatif. Metode ini hanya memberikan data pada kasus tunggal yang dapat menjadi dasar observasi umum. Observasi ini dapat digunakan untuk membuat perbandingan dengan kasus lain dan untuk menawarkan penjelasan umum. Studi kasus menekankan kekasan atau apa yang disebut menyimpang atau kasus yang tidak biasa. Contohnya, di kalangan komparativis, mungkin bisa mengeksplorasi pertanyaan seperti mengapa Amerika Serikat tidak memiliki partai sosialis daripada mengeksplorasi tentang mengapa Swedia bersama dengan sebagian besar negara demokrasi barat memiliki partai sosialis. Kita bisa mempelajari studi klasik Alexis de Tocqueville tentang Prancis abad ke-18 dan Amerika Serikat abad ke-19. Studi yang dilakukan de Tocqueville itu bisa dipakai untuk menunjukkan bagaimana penjelasan komparatif dapat dibuat dengan berfokus pada kasus tunggal. Kasus Prancis mencoba untuk menjelaskan mengapa revolusi Prancis 1789 pecah dan kasus Amerika Serikat berfokus pada mencari alasan dan konsekuensi dari kondisi kesetaraan sosial di Amerika Serikat. Yang keempat ada metode sejarah. Metode sejarah dapat dibedakan dari metode lain dalam mencari penjelasan kausal yang sensitif secara historis. Eric Wolff menekankan bahwasanya studi apapun yang berupaya memahami masyarakat dan sebab-sebab tindakan manusia tidak dapat sekadar mencari solusi teknis untuk masalah yang dinyatakan dalam istilah teknis. Yang penting adalah menggunakan sejarah analitik yang mencari penyebab masa kini di masa lalu. Sejarah analitik semacam itu tidak dapat dikembangkan dari studi tentang satu budaya atau bangsa, satu wilayah budaya, atau bahkan satu benua pada satu periode waktu, tetapi dari studi tentang kontak, interaksi, dan keterkaitan di antara populasi manusia dan budaya. Kajian sejarah berkonsentrasi pada satu atau lebih kasus yang mencari penjelasan kausal dari fenomena sosial dan politik dalam perspektif sejarah. Studi kasus tunggal mencari seperti yang disebutkan dalam bagian sebelumnya untuk menghasilkan pernyataan umum yang dapat diterapkan pada kasus lain. Deda Sokpol menunjukkan bahwa studi sejarah komparatif yang menggunakan lebih dari satu kasus terbagi menjadi dua kategori, sejarah komparatif dan analisis sejarah komparatif. Sejarah komparatif umumnya digunakan agak longgar untuk merujuk pada studi apapun di mana dua atau lebih lintasan sejarah negara bangsa,
kompleks kelembagaan atau peradaban disandingkan. Beberapa studi yang termasuk dalam genre ini seperti The Rebellious Century 1810-1930 karya Charles Lewis dan Richard Tilly bertujuan untuk menyusun model sejarah spesifik yang dapat diterapkan di berbagai konteks nasional. Yang lainnya seperti National Building and Citizenship karya Reinhard Benedicts dan Lineage of the Absolutist State karya Perry Anderson menggunakan perbandingan terutama untuk menonjolkan kontras di antara bangsa atau peradaban yang dianggap sebagai keseluruhan yang terisolasi. Sejarah komparatif umumnya digunakan agak longgar untuk merujuk pada studi apapun di mana dua atau lebih lintasan sejarah, negara bangsa, kompleks kelembagaan atau peradaban disandingkan. Skocpol sendiri menganut metode kedua yaitu analisis historik komparatif yang bertujuan terutama untuk mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan hipotesis kausal dan penjelasan tentang peristiwa atau struktur yang integral dengan unit makro seperti negara bangsa. Ini dilakukannya dengan mengambil irisan lintasan sejarah nasional yang dipilih sebagai unit perbandingan untuk mengembangkan hubungan kausal tentang fenomena tertentu, misalnya revolusi dan menarik generalisasi. Ada dua cara di mana asosiasi valid penyebab potensial dengan fenomena yang coba dijelaskan dapat dibangun. Metode-metode yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam A System of Logic, metode kesepakatan, dan metode perbedaan. Metode kesepakatan melibatkan mengambil untuk mempelajari beberapa kasus yang memiliki kesamaan baik fenomena maupun himpunan faktor penyebab yang diajukan dalam hipotesis. Metode perbedaan yang dilakukan dan digunakan oleh Skocpol mengambil dua rangkaian kasus, yaitu kasus positif di mana fenomena serta hubungan kausal yang dihipotesiskan hadir, dan yang kedua kasus negatif di mana fenomena serta penyebabnya tidak ada tetapi sebaliknya mirip dengan set yang pertama. Dalam analisis komparatifnya tentang revolusi Prancis, Rusia dan Tiongkok dalam bukunya yang terkenal tentang revolusi negara dan sosial, analisis komparatif Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Skocpol menganggap ketiganya sebagai kasus positif dari revolusi sosial yang berhasil dan berpendapat bahwa ketiganya mengungkapkan pola kausal yang serupa meskipun banyak perbedaan lainnya. Skocpol juga mengambil serangkaian kasus negatif yaitu revolusi Rusia yang gagal pada tahun 1905 dan aspek sejarah Inggris, Jepang, dan Jerman yang dipilih untuk memvalidasi argumen mengenai hubungan kausal dalam kasus yang pertama. Kritik terhadap metode sejarah, metode ini tidak menawarkan kesempatan untuk mempelajari fenomena tertentu dengan cara yang benar-benar ilmiah.